Sulaiman ya Ustazah kalau syuting hari ini? Ya, ini syuting pertama kali bawa Sulaiman. Ya, jadi eh, senang karena Sulaiman kooperatif dan Sulaiman senang kalau ngelihat sesuatu yang rame, sesuatu yang colorful, dia senang. Jadi hari ini enjoy bisa syuting bareng Sulaiman. Tadi sempat jalan-jalan juga nggak Ustazah pas di dalam? Ya, kalau Sulaiman kan sangat aktif ya, sekarang umurnya udah 2 tahun, dia sangat hobi jalan sana jalan sini, sesuatu yang menarik perhatian dia cari tahu. Jadi tadi ketika wawancara tuh sebenarnya di satu sisi saya harus jagain Sulaiman supaya nggak kemana-mana gitu. Tapi seneng lah, alhamdulillah. Dia akhirnya bisa keluar rumah, sudah bisa bertemu dengan orang banyak dan dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Perkembangan Sulaiman sendiri seperti apa Ustazah sekarang? Sulaiman dalam keadaan sangat baik, alhamdulillah. Mohon doanya dari teman-teman semua. Dia masih setiap harinya dengan terapinya, masih setiap hari dengan suntiknya, masih setiap hari dengan minum obatnya. Kemarin baru ambil darah, masih dalam pengawasan dokter, masih dengan itu semua. Tapi dia secara keseluruhan dalam keadaan yang baik, alhamdulillah. Sudah lebih baik dari sebelumnya. Sulaiman tentu mengalami progres yang luar biasa. Kalau dulu kami berjuang bagaimana dia bisa angkat kepala, dulu kami berjuang bagaimana dia bisa duduk, kami berjuang bagaimana dia bisa merangkak, akhirnya dia bisa melangkahkan kaki dan sampai berjalan. Sekarang Sulaiman terus dengan terapi wicaranya supaya dia bisa bicara. Sekarang masih satu patah dua patah kata ya Sulaiman ya. Tapi insya Allah mohon doanya dari teman-teman semua, semoga Sulaiman bisa pasti bicara satu hari nanti dan kuat badannya insya Allah dan sehat. Kan udah usia 2 tahun loh Ustazah. Apa nanti di usia ke-3 tahun atau ke berapa tahun apa akan disekolahkan gitu Ustazah? Kemarin dokter mengatakan nanti kalau usia 3 tahun udah boleh tuh masukin ke PAUD gitu. Jadi nanti saya akan lihat, mudah-mudahan Sulaiman sehat, Sulaiman kuat, dan kita akan lihat ketika dimasukkan ke sekolah. Saya juga penasaran. Mudah-mudahan Sulaiman bisa mengikuti dengan baik insya Allah. Ustazah, dikit nih Ustazah, Ustazah kenal Bunga Zainal nggak Ustazah? Kakak Bunga Zainal. Ya itu kan gimana Ustazah sebagai kakak, sebenarnya tuh Ria Ricis kan orangnya kan kakak Ria Ricis tuh orangnya ceria ya Ustazah ya. Ria Ricis Kalau itu Ustazah, di mata Ustazah seperti apa? mungkin banyak orang tidak tahu Ricis itu orang yang sangat introvert dan aslinya dia pendiam aslinya. Jadi kami kadang-kadang kalau kumpul keluarga pun kadang-kadang ketika sama-sama keluarga dia sangat pendiam dan sangat introvert gitu. Mungkin banyak orang nggak tahu mengenai hal itu. Cuman memang orang introvert itu biasanya dia suka kebiasaan Ricis nih ya, dia suka di kamar sendiri menulis, di laut sendiri gitu. Dia mungkin kalau orang-orang yang punya kepribadian introvert mungkin tahu tentang orang-orang introvert ya seperti itu. Oh sebenarnya Kak Ricis itu Iya. introvert. Mungkin Untuk karena- orang-orang terdekatnya tahu dia orang introvert dan dia orang pendiam. Tapi Aslinya. iya, padahal kalau di Aslinya. YouTubers, kayaknya dia happy banget, ceria Iya. banget ya Ustazah. Banyak temen juga kan Ustazah kalau Kak Icis itu kan yang tahu. Ustazah sendiri gimana tanggapannya dibilang sombong di karya Icis? Pertama, saya nggak tahu keadaannya seperti apa. Kedua, apapun itu, ketika ada masukan-masukan membangun, tentu kita harus lagi-lagi berterima kasih dan menjadi masukan yang masukan untuk membangun ya. Kemudian berikutnya, kalau saya, karena saya mengenal Ricis, yang saya tahu dia memang introvert. Jadi kadang-kadang kalau dalam lingkungan-lingkungan baru, kadang-kadang misalnya di keluarga sendiri, di keluarga besar ya, kadang-kadang keluarga besar ngumpul, aku harus ngomong apa ya, aku nggak tahu aku harus ngomong apa gitu. Dia bingung, kadang-kadang orang introvert tuh bingung gitu. Aku harus gimana ya, aku harus ngomong apa ya gitu. Sering nanya juga ke Ustazah kalau misalnya bingung juga ya. Nggak ke saya, kadang-kadang kalau ke kakak-kakaknya, ke ibunya, ini ketemu keluarga ya, saya ngomongin lingkup keluarga gitu. Itu biasanya kalau orang introvert tuh bingung untuk memulai Kalau gitu. pas kemarin ada kesalahpahaman kali ya Ustazah ya. Tapi nggak apa-apa, apapun itu kita tentu saja berterima kasih dan apapun itu menjadi sesuatu hal untuk perbaikan ke depannya. Tapi Kak Ricis cerita nggak Ustazah soal ini? Enggak. Dia cerita ya Ustazah. Yang intinya adalah baik saya ataupun siapapun itu fokus saja dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau ada sesuatu yang kita rasa kurang atau kita rasa perlu diperbaiki. Kalau sesuatu kita rasa itu baik ya lanjutkan saja. Jangan pernah
membuat hal-hal itu menjadi sedih dan kemudian jadi tidak berkarya, tidak berprestasi. Namun yang hanya saya tahu itu, dia tuh orangnya introvert dan orang-orang terdekat itu tahu tentang itu. Dia orangnya pendiam dan kadang-kadang untuk mulai pembicaraan itu dia bingung. Kalau orang-orang baru ya dia kadang bingung gitu. Tapi Ustazah pernah juga nggak sih ketemu artis atau youtuber gitu yang baru-baru mungkin kalau ketemu Ustazah tuh nggak sapa atau gimana Ustazah? Udah ya, cukup ya. Oke, Fox Pop ya Ustazah soal Ya. Turki kan kemarin gempa. Ya, saya lihat videonya ya, Turki dan beberapa negara lainnya yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, segala sesuatu dari Allah dan kembali kepada Allah. Pertama, ini menjadi teguran untuk kita semua bahwa apapun itu bisa terjadi. Kapanpun, dimanapun kita, kalau memang sudah Allah takdirkan kita mendapatkan itu, kita bisa mendapatkan itu. Jadi itu pelajaran berharga untuk kita untuk mempersiapkan diri sewaktu-waktu Allah memanggil kita. Kedua, tentu saja saya memberikan doa kepada seluruh saudara-saudara kita yang sedang tertimpa kesedihan. Semoga Allah sembuhkan luka, Allah sembuhkan jasad, Allah sembuhkan hati, dan Allah kuatkan, Allah pulihkan lagi seperti sedia kala. Sempat shock nggak sih Ustazah dengan beritanya? Turki ya yang gempa itu ya. Saya lihat videonya ya, anak-anak yang terkena reruntuhan. Kalau kita bilang Turki kan nggak terlalu jauh sama Indonesia sekali naik pesawat gitu, dan beberapa orang sudah bolak-balik ke Turki. Jadi dibilang kaget, ya pastinya kaget, dan kembali menyadari bahwa bencana bisa terjadi dimanapun, musibah bisa terjadi dimanapun. Yang paling penting bagi kita adalah bahwa kita bersiap-siap, karena apapun itu bisa datang sama kita, kapanpun itu. Ustazah kan banyak anak kecil yang ketimpa reruntuhan. Mm-mm. Orang tua Ustazah sebagai seorang ibu gimana perasaan Ustazah? Saya lihat anak-anak bayi kan ya, di video-video itu kan kita bisa lihat anak-anak bayi yang terluka. Saya rasa nggak cuman seorang ibu ya, semua orang ya, semua orang ketika ngeliat anak-anak kecil terluka, anak-anak bayi terluka, mereka menangis seperti itu. Itu sebenarnya refleksi untuk diri kita sih teman-teman semua. Dalam kehidupan kita bisa loh, kalau Allah takdirkan kita mengalami hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalau saya melihat hal-hal seperti itu, sedih dan mendoakan, tapi yang berikutnya yang paling penting nggak cukup sampai di situ. Yang paling penting adalah kita bersiap-siap bahwa hal itu mungkin bisa terjadi sama kita suatu hari nanti gitu. Jadi kalau ibu saya mengatakan mau kembali sama Allah tuh mau dalam keadaan apa? Mau dalam keadaan yang kita bahagia nih menjemput kematian kita. Berarti kan harus mempersiapkan diri jadi orang yang siap dipanggil Allah. Artinya jadi orang yang berbuat baik aja setiap hari. Supaya kalau dipanggil Allah dalam keadaan apapun ya siap aja gitu. Ustazah pernah ke Turki ya Ustazah? Seperti apa waktu itu Ustazah? Kota yang seperti apa? Oh, Turki, Masya Allah. Turki itu kota atau tempat, Istanbul khususnya, yang paling indah, yang sangat indah, dengan sejarahnya yang sangat kaya, dengan masjidnya yang sangat megah, dan orang-orangnya yang sangat ramah. Turki itu menjadi destinasi favorit saya rasa bagi banyak orang, termasuk orang-orang Indonesia. Dan kebetulan memang kami karena ada pesantren, jadi kami sering mengadakan program camp ya, camp Quran selama 1 bulan di Turki. Kami sering kirim anak-anak kami ke Turki untuk belajar Quran gitu. Keislamannya juga bagus, Masya Allah. Banyak anak Indonesia yang dapat beasiswa di sana juga. Jadi apapun itu kita doakan, karena banyak juga anak-anak Indonesia yang sedang belajar di sana, warga Indonesia yang tinggal di sana. Kita doakan semoga semuanya sehat-sehat, semua baik-baik aja, dan semua bisa melalui ini dengan Itu sebaik-baiknya. yang camp itu di bulan ini ada nggak Ustazah? Yang kemarin kena gitu? Enggak. Kita berangkatnya nanti sekitar bulan Juli, jadi enggak ada, Ustazah alhamdulillah. ada mau menggalang dana atau ikut donasi mungkin? Ya, menghadapi ujian-ujian ini tentunya apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan dengan doa atau dengan sedekah dari masing-masing orang. Jadi saya lihat udah banyak ya lembaga-lembaga yang menawarkan untuk kita bisa bersedekah melalui jalurnya supaya bisa diberikan kepada teman-teman di Turki. Semoga kita bisa memberikan harta terbaik kita untuk membantu teman-teman kita di sana, insya Allah. Ustazah sekalian jalan boleh nggak Ustazah? Boleh. Morning routine Ustazah tadi. Kayak punya anak 3 nih, kan punya bayi juga satu. Sambil jalan aja nggak apa-apa. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, hai Ustazah. Hai. Ustazah, jadi kan punya anak 3 nih. 4. Oh, 4. Anakku ada 4. 3 yang sudah lumayan besar dan 1 anak bayi ya Ustazah. Iya. Repotnya seperti apa sih Ustazah? Wah, Masya Allah, punya anak 4 pastinya repot iya, karena setiap anak itu berbeda-beda dan apalagi usia-usia kecil berdekatan semua. Tapi dinikmati karena saya tahu bahwa usia-usia kecil itu nggak selamanya. Kelak mereka akan besar, mereka akan dewasa, mungkin mereka akan pergi keluar kemana-mana sehingga rumah menjadi sepi lagi. Jadi bagi saya keriuhan, keberisikan, berantemnya anak-anak, nangisnya anak-anak, berantakannya rumah itu menjadi sesuatu yang dinikmati aja tiap hari. Oh, Ustazah sendiri bangun jam berapa sih Ustazah? Setiap hari saya 3:30 pagi. Sekali langsung sholat subuh ya Ustazah?
Iya, setengah 4 pagi itu kan karena seorang ibu seperti saya harus punya me time, harus punya waktu yang tenang untuk diri sendiri, entah itu untuk belajar, entah itu untuk ibadah. Jadi sebelum anak-anak bangun, ibu harus bangun. Jadi Ustazah me time-nya seperti belajar gitu Ustazah? Me time bagi saya itu adalah selain ibadah, belajar. Me time bagi saya adalah saat semua orang tidur, semua tenang, nggak ada suara apapun, saya bisa fokus untuk saya belajar. Biasanya di pagi hari atau di malam hari ketika anak-anak sudah tidur. Jadi seorang ibu tuh biasanya tidurnya paling malam dan bangunnya paling pagi, biasanya begitu. Ustazah kalau pagi itu suka masak juga untuk anak-anak Ustazah? Nah ini dia nih masalah masak-memasak. Saya ini punya kelemahan ya teman-teman semua bahwa saya itu tidak bisa memasak gitu. Nah ini pun diketahui oleh suami. Jadi suami waktu dulu menikah beliau nggak mempermasalahkan hal itu. Jadi tugas saya sebagai seorang ibu adalah memastikan bahwa mbak yang masak di rumah memasakkan sesuai dengan menu yang saya minta untuk anak-anak. Jadi makanan anak-anak itu ya minyaknya harus begini atau dia nggak boleh pakai yang ini, pakai yang itu gitu. Jadi untuk menu-menu biasanya saya akan minta mbak yang ada di dapur untuk memasakkan menu kepada anak-anak sesuai yang saya minta. Dan saya pastikan tiap hari itu kan kita punya WhatsApp grup ya, bahwa mbak di rumah itu harus kalau saya di luar memfotokan masakan apa yang diberikan kepada anak-anak di rumah gitu. Jadi dipastikan apa yang masuk ke dalam perut anak-anak itu makanan yang sehat ya insya Allah. Beda-beda berarti Ustazah tiap anak-anak makannya, pilih-pilih nggak anak-anak? Anak-anak terbiasa sejak kecil itu makanan-makanan yang kalau bisa ya, kalau saya jangan terlalu banyak goreng-goreng ya, kalau bisa jangan terlalu banyak goreng-goreng. Kemudian mereka juga pakai minyak sendiri, garam sendiri gitu. Memastikan bahwa kalau kita pengen anak kita tumbuh menjadi anak yang baik, nutrisinya juga harus diperhatikan. Nggak cuma hanya sekedar belajar lingkungan, tapi juga nutrisi harus diperhatikan. Jadi makanan-makanan sehat itu menjadi penting. Anak-anak nggak terbiasa untuk makan terlalu banyak jajanan-jajanan yang di luar gitu. Kalau olahraga Ustazah sendiri sempat nggak? Olahraga, nah kalau untuk olahraga saya tuh suka banget berenang. Suka banget berenang sehingga meluangkan dalam seminggu mungkin sekali atau 2 kali untuk berenang di sekitar rumah. Atau kadang-kadang di rumah Ricis. Gitu, Iya, setiap weekend. Ustazah masih sering dikritik suami nggak sih Ustazah misalnya dalam berpakaian atau apapun? Dikritik suami? Kayaknya nggak ada. Bukan mungkin ya Ustazah. Masukan enggak, justru saya bersyukur sama suami saya. Suami saya itu support system terbaik buat saya. Bahwa suami saya support kalau saya dakwah, suami saya mengatakan bahwa kamu itu bukan hanya milik saya, bukan hanya milik anak-anak, tapi milik umat juga. Jadi silakan untuk berdakwah. Suami support untuk saya terus belajar, untuk saya terus kuliah. Bahkan beliau katakan, ayo mau belajar di mana lagi, mau kemana lagi harus belajar, diselesaikan pelajarannya. Beliau kasih waktu untuk saya belajar. Jadi bagi saya support itu sangat penting untuk saya bisa berkiprah ya, atau saya bisa berkegiatan. Ustazah kalau traveling gitu atau kajian-kajian, apa sih barang yang wajib dibawa Ustazah? Barang yang wajib dibawa di tas, yang pertama ya selain handphone, dompet, Quran itu wajib karena kan kalau ceramah nggak mungkin nggak pakai Quran. Kemudian berikutnya kacamata. Saya ini teman-teman semua mungkin banyak yang nggak tahu, saya ini mata saya minus kanan kiri mungkin 3,5 atau berapa gitu, itu berapa tahun yang lalu, terus silinder. Jadi saya nggak bisa lihat orang. Jadi kalau jarak jauh tuh saya nggak bisa lihat orang. Jadi kacamata itu penting banget supaya kalau ada orang senyum saya bisa tahu dan saya senyum balik gitu. Kadang-kadang nggak kelihatan. Kacamata penting dan saya tuh orang yang sangat nggak bisa istilahnya yang nggak bisa hidup tanpa tisu basah. Jadi tisu basah itu wajib ada di tas. Kenapa tisu basah? Untuk semuanya, untuk ngelap tangan, untuk ngelap meja kalau di meja makan, untuk ngelap toilet misalnya kalau kita di toilet umum, untuk kita bersihin apapun. Jadi apalagi saya punya anak, wajib banget punya tisu basah. Jadi tisu basah itu harus selalu ada dalam tas. Ustazah kan kalau ada kejadian ketemu ibu-ibu paling aneh apa nih? Misalnya langsung dipeluk sama ibu-ibu atau kayak dikasih tumpang mungkin sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu memang kalau kadang-kadang beliau gemes kali ya, kadang langsung tarik, langsung cium, langsung peluk, itu hal yang biasa. Namun hal yang nggak biasa itu adalah ketika ini ngambil bros. Kan kita pakai kerudung pakai bros kan. Nah mungkin beliau mau sesuatu barang yang jadi kenang-kenangan untuk beliau. Cuman bros saya ada satu waktu itu. Jadi beliau langsung tarik brosnya. Untung kerudungnya nggak lepas ya, saya cuma gini doang. Untung kerudungnya nggak lepas. Beliau tarik, setarik-tariknya. Akhirnya dapat brosnya langsung pulang, bahagia beliau. Jadi emak-emak ya, the power of emak-emak. Ustazah nggak, ya Allah ibu, ya Allah ibu.
nggak apa-apa, cuman takut kerudung lepas aja. Cuman bagi beliau kan mungkin itu sesuatu yang beliau bisa kenang gitu. Ada kegiatan unik lainnya nggak Ustazah? Apa kejadian unik? Ketika safari dakwah, ketika safari dakwah yang buat saya terharu kali ya. Kadang-kadang kalau dakwah itu kan didatangi oleh ibu-ibu sepuh. Ada yang umurnya 90 tahun yang udah sepuh banget, udah saya nggak tahu umurnya berapa, tapi saya yakin tuh di atas 70, 80 gitu, sepuh banget. Dan yang saya bikin terharu itu ketika saya ceramah beliau catat, semuanya dicatat. Kemudian ketika saya mau pulang beliau bilang, "Nak, terusin ya dakwahnya." Gitu. Terusin ya dakwahnya, Nak. Itu yang buat saya suka terharu. Saya kalau ketemu ibu-ibu sepuh, itu kan kayak ibu kita ya, maksudnya kayak aduh ya Allah, Masya Allah, udah berumur tinggi tapi masih datang pengajian, udah keriput, udah bongkok gitu, udah aduh Masya Allah deh, saya ngelihatnya Masya Allah, itu jadi kekuatan buat saya gitu, support yang luar biasa. Banyak Ustazah. Oke, dah. Thank you Dah.